Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bab 4010. Awal mula dakwah Rasulullah di tengah kaumnya dengan terang-terangan dan reaksi mereka. Ibnu Ishaq berkata, setelah orang-orang masuk Islam, baik laki-laki maupun perempuan secara bertahap-tahap, hingga wacana tentang Islam menyebar di Makkah, dan Islam menjadi bahan diskusi. Kemudian Allah memerintahkan Rasulnya untuk menyampaikan risalah yang beliau bawa darinya secara terbuka, memberitahukan perintah Allah kepada manusia serta mengajak mereka kepadanya. Rentang waktu antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rahasiakan perintahnya hingga Allah Ta'ala memerintahkannya untuk mengampakkan perintahnya adalah 3 tahun, seperti berita yang sampai kepadaku. Ibnu Ishaq berkata, lalu Allah berfirman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran Surah Al-Hijr 94. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Quran Surah As-Syu'ara 214-215. Allah berfirman, dan katakanlah, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan NG. Quran Surah Al-Hijr 89. Ibnu Hisham berkata, arti Fesda ialah menyeleksi antara kebenaran dengan kebatilan. Abu Zuhair Al-Ghazali, yang nama aslinya adalah Wailid bin Khalid, berkata menyifati keledai betina liar dan pejantannya, keledai-keledai laksana pembungkus dadu, sedangkan pejantannya laksana orang yang memilah kotak dadu dan memisahkannya. Artinya, ia memisahkan dadu-dadu dan menerangkan bagiannya masing-masing. Bait syair di atas adalah potongan dari syair-syair Abu Zuhair Al-Ghazali. Sedangkan Rubah bin Al-Ajaj berkata, engkau orang yang santun dan komandan perang sang pembalas dendam. Engkau tampakkan kebenaran dan kau usir orang yang melampaui batas. Bait syair di atas adalah potongan dari syair-syair Rubah bin Al-Ajaj. Ibnu Ishaq berkata, pada waktu itu, jika para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melakukan sholat, mereka menuju ke Syibe guna menjauhkan diri dari pandangan orang-orang Quraisy. Ketika Sa'ad bin Abu Waqqas bersama beberapa orang dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat di Syibe, tiba-tiba beberapa orang dari kaum musyrikin datang ke tempat mereka. Orang-orang Quraisy itu mengungkap apa yang dilakukan kaum muslimin, menghina apa yang mereka perbuat, hingga terjadilah duel hebat di antara mereka. Dalam duel tersebut, Sa'ad bin Abu Waqqas memukul salah seorang dari orang musyrikin dengan tulang rahang unta hingga terluka. Inilah darah pertama yang tumpah dalam Islam. Ibnu Ishaq berkata, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menampakkan Islam secara terbuka kepada kaumnya dan menyampaikan perintah Allah secara terang-terangan, orang-orang Quraisy belum mengutuk beliau dan belum memberikan reaksi, seperti diberitakan kepadaku, hingga suatu ketika Rasulullah menyebut sesembahan mereka dan menjelaskan kebatilan mengagungkannya. Saat itulah, serta-merta mereka menganggap hal ini masalah besar, mengingkarinya, dan sepakat untuk menentangnya, kecuali orang-orang yang dijaga Allah di antara mereka dengan Islam. Hanya saja, jumlah mereka tidaklah banyak dan mereka masih sembunyi-sembunyi. Paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib, sangat empati kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berdiri melindungi beliau. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap kokoh tegar menyampaikan perintah Allah dan memperlihatkan perintahnya tanpa bisa dicegah oleh apapun. Melihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak peduli dengan manuver mereka kepada beliau, dan dia terus melecehkan Tuhan mereka, serta melihat pamannya Abu Thalib sangat empati kepada beliau, melindungi beliau, dan tidak akan menyerahkan beliau kepada mereka, maka beberapa tokoh Quraisy, di antaranya Utbah dan Syaibah, mereka berdua adalah Rabi'ah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Halib, Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Halib bin Fi'er, datang menemui Abu Thalib. Ibnu Hisham berkata bahwa nama asli Abu Sufyan adalah Sahar.
Ibnu Ishaq berkata, Abu al-Bakhtari, nama aslinya adalah Al-As bin Hisham bin Al-Harits bin Asad bin Abdul Uzza bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai. Ibnu Hisham berkata, Abu al-Bakhtari ialah Al-As bin Hashim. Ibnu Ishaq berkata, Al-Aswad bin Al-Muthalib bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai. Abu Jahl, yang bernama asli Amr, dia diberi julukan Abu Al-Hakam bin Hisham bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Mahzum bin Yakadza bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai. Al-Walid bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Mahzum bin Yakadza bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai. Nabi dan Munafi, mereka berdua adalah anak Al-Hajjaj bin Amir bin Hudzaifah bin Sa'ad bin Sam bin Amr bin Hushais bin Ka'ab bin Lu'ai, dan Al-As bin Wa'il. Ibnu Hisham berkata, Al-As adalah anak Wa'il bin Hashim bin Sa'ad bin Sam bin Amr bin Hushais bin Ka'ab bin Lu'ai. Ibnu Ishaq berkata, orang-orang Quraisy lainnya menemui Abu Thalib. Mereka berkata, Hai Abu Thalib, coba lihat keponakanmu. Ia telah berani menghina Tuhan-Tuhan kita, mencaci maki agama kita, menganggap batil mimpi-mimpi kita, dan menyesatkan leluhur kita. Engkau cegah ia untuk meneruskan tindakannya terhadap kami, atau engkau biarkan kami mengurus persoalan kami dengannya. Sungguh kami tahu bahwa engkau juga menentangnya seperti kami. Jadi kami merasa kau bisa mengendalikannya. Abu Thalib menjawab dengan perkataan yang santun dan bijak. Lalu mereka pun pulang dengan kecewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dakwahnya sebagaimana biasanya. Beliau mempopulerkan agama Allah dan mendakwahi orang-orang kepadanya, hingga konflik meletus antara beliau dengan orang-orang Quraisy. Kondisi ini mendorong orang mengirim utusan Quraisy menemui Abu Thalib untuk kedua kalinya. Mereka berkata kepada Abu Thalib, Wahai Abu Thalib, sesungguhnya engkau adalah sepupu kami, kau memiliki kehormatan dan kemuliaan di tengah-tengah kami. Kami telah memintamu untuk melarang keponakanmu, tapi engkau tidak melakukannya. Demi Allah, kita tidak bisa menahan diri atas penghinaan terhadap para leluhur kita, menganggap batil mimpi-mimpi kita, dan penistaan agama kita. Kini silahkan kau pilih, kau menghentikan semua sepak terjang keponakanmu itu, atau kami terjun berhadapan dengannya hingga salah satu dari dua pihak ada yang hancur. Usai mengatakan itu, mereka berbalik pulang dari hadapan Abu Thalib. Abu Thalib merasa keberatan untuk berbeda pendapat dan bermusuhan dengan kaumnya. Namun demikian, ia tidak sudi menyerahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, atau mentelantarkannya sia-sia. Ibnu Ishaq berkata, Ya'qub bin Utbah bin Al-Mughirah bin Al-Ahnas bercerita kepadaku bahwa ia diberitahu, ketika orang-orang Quraisy berkata seperti di atas kepada Abu Thalib, ia bergegas menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata kepadanya, Wahai keponakanku, sesungguhnya kaummu baru saja datang menemuiku dan mengatakan ini dan itu kepadaku. Oleh sebab itulah, janganlah kau jauh dariku, tetaplah engkau berada bersamaku, jagalah dirimu, dan jangan ikutkan aku ke dalam masalah yang tidak sanggup aku hadapi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyangka bahwa pamannya telah berubah padanya, tidak lagi mau melindunginya dan akan menyerahkan dirinya pada orang Quraisy, dan tidak lagi mampu membelah serta tidak berpihak lagi kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Wahai paman, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku berhenti dari dakwah ini hingga Allah memenangkan dakwah ini atau aku mati karenanya, niscaya aku tidak meninggalkan dakwah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucurkan air mata karena sedih, kemudian berdiri lalu pergi dari hadapan Abu Thalib. Ketika hendak meninggalkannya, Abu Thalib memanggilnya, Wahai keponakanku, kembalilah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kembali. Abu Thalib berkata, Wahai keponakanku, silahkan katakan apa saja yang engkau mau, karena hingga titik darah penghabisan aku tidak akan menyerahkanmu kepada siapapun.
Ibnu Ishaq berkata, ketika orang-orang Quraisy mendengar bahwa Abu Thalib justru malah mendukung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau menyerahkan ponakannya kepada mereka, maka mereka datang kembali kepada Abu Thalib bersama Imarah bin Al-Walid. Mereka berkata kepadanya, sebagaimana dikabarkan kepadaku, wahai Abu Thalib, inilah Imarah bin Al-Walid. Ia pemuda Quraisy yang paling kuat dan paling tampan. Lindungilah dia. Jadikanlah dia sebagai anakmu. Dan sebagai gantinya, serahkanlah keponakanmu itu kepada kami yang menentang agamamu dan agama nenek moyang kita, memecah belah persatuan kaummu, dan menganggap batil mimpi-mimpi kita, kemudian akan kami bunuh dia. Satu orang dengan satu orang pula. Abu Thalib menjawab, demi Allah, sungguh jahat sekali ucapan kalian kepadaku. Kalian memberiku anak kalian yang akan aku beri makan dan aku berikan anakku kepada kalian, kemudian kalian akan membunuhnya. Demi Allah, sampai kapanpun hal semacam itu tidak akan mungkin pernah terjadi. Ibnu Ishaq berkata, Al-Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdul Manaf bin Ushay berkata, demi Allah, wahai Abu Thalib, kaummu telah berbuat adil kepadamu, dan mereka berusaha keras untuk bisa keluar dari konflik yang mendera mereka selama ini. Namun aku lihat engkau tidak merespon apapun dari mereka. Abu Thalib berkata kepada Al-Mut'im, demi Allah, justru mereka yang tidak berbuat adil kepadaku. Mereka malah sepakat meninggalkanku, dan mendukung orang-orang untuk melawanku. Atau sebagaimana yang ia katakan. Ibnu Ishaq berkata, kini konfliknya semakin kompleks. Perang semakin berkecamuk. Orang-orang mulai memusuhi sebagian yang lain. Oleh karena itu, Abu Thalib berkata dalam syairnya sambil menyindir Al-Mut'im bin Adi, menyamakan Bani Abdul Manaf yang meninggalkannya dengan kabilah-kabilah Quraisy yang memusuhinya, menyinggung persoalan mereka padanya, dan persoalan mereka yang semakin keruh. Ibnu Ishaq berkata, kemudian orang-orang Quraisy mengancam kabilah-kabilah mereka yang di dalamnya ada sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islam bersamanya. Setiap kabilah menangkap orang-orang Islam yang ada di tengah-tengah mereka, lalu menyiksa dan menganiayanya disebabkan agama yang dianutnya. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah melindunginya melalui pamannya Abu Thalib. Tak kala Abu Thalib melihat teror dan penyiksaan orang-orang Quraisy seperti itu, ia menemui Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib guna mengajak mereka mengayomi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bersedia memihak Abu Thalib dan memenuhi ajakannya, kecuali Abu Lahab, musuh Allah yang terkutuk. Abu Thalib begitu terharu melihat keberpihakan dan empati mereka kepadanya. Ia memuji mereka, mengingatkan keutamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah mereka. Itu semua dilakukan Abu Thalib agar pendapat mereka semakin kuat dan bersama dirinya berpihak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.